Assalamualaikum Sobat Pintar. Bayangin Jawa Barat istimewa bukan cuma karena alamnya yang memesona, tapi juga karena visi dan komitmen yang bakal bikin pendidikan makin berkualitas. Nah, Kang Deddy Mulyadi, sang gubernur kece yang baru terpilih, punya misi mulia, melahirkan generasi bermutu lewat pendidikan bermutu. Yuk, kita simak bareng-bareng rencana dan aturan keren yang bakal bikin sekolah-sekolah di Jawa Barat makin ngena tanpa harus jadi ladang dagang. Kang Deddy nggak main-main soal pendidikan. Di akun TikToknya, ia bilang, saya paham banget kepala sekolah itu sering kena tekanan, apalagi kalau harus pusing ngatur keuangan sendiri. Nah solusinya, semua urusan keuangan sekolah bakal diserahin ke tim administrasi profesional. Buat sahabatku para kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di seluruh provinsi Jawa Barat, baik yang dalam lingkup kewenangan Bupati Wali Kota maupun dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya menyampaikan bahwa kita ingin bersama-sama membangun negeri ini, menata Jawa Barat istimewa dengan melahirkan generasi yang bermutu melalui pendidikan yang bermutu. Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan diakibatkan karena pengelolaan keuangan. Untuk itu ada beberapa hal yang mesti disampaikan dan ini nanti menjadi komitmen bersama. Yang pertama, seluruh pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di tiap sekolah dan kami akan melakukan pendampingan administrasi. Khusus untuk sekolah dasar, kami berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota agar di setiap sekolah disiapkan pengelola keuangan. Keuangan BOS tidak dikelola oleh kepala sekolah karena ini sangat memberikan pembebanan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya, guru tidak boleh dibebani oleh berbagai aspek yang bersifat administratif yang membebani mereka sehingga mereka sibuk membuat laporan dibanding dengan fokus untuk mengajar kepada siswanya. Dan kami akan menyiapkan tim untuk mendampingi guru-guru di setiap sekolah agar aspek-aspek yang bersifat administratif untuk kenaikan golongan yang berdampak pada kenaikan tunjangan, gaji dan sejenisnya, biarkan nanti tim kepegawaian yang melakukan pengelolaan dan guru difokuskan untuk mengajar tanpa berpikir apapun yang di luar kepentingan belajar mengajar. Jadi kepala sekolah bisa fokus jadi inspirator dan pahlawan pendidikan, bukan jadi bendahara dadakan yang harus hitung-hitungan terus. Aturan anti dagang di sekolah. Kang Deddy juga mengimbau, sekolah jangan jadi ladang untuk berdagang. Maksudnya, sekolah tidak boleh jualan buku pelajaran atau lembar kerja siswa LKS. Jadi, jangan sampai anak-anak harus beli-beli LKS atau seragam buat pamer ke teman-temannya. Kita mau sekolah jadi tempat belajar, bukan toko keliling. Larangan pungutan dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam, dan berbagai Belum cukup kegiatan. sampai di situ, Kang Deddy juga melarang keras sekolah membuat kegiatan-kegiatan yang ada pungutannya. Contohnya, studi tur yang kerap kali dihiasi pungutan tak jelas, atau kegiatan seperti renang di mana siswa malah diminta biaya tambahan. Menurutnya, kegiatan semacam ini nggak hanya bikin dompet murid jadi bolong, tapi juga menimbulkan kecurigaan dan tekanan psikologis buat para Sekolah guru. tidak boleh menyelenggarakan kegiatan studi tur yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan-kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa. Karena ini akan selalu menimbulkan kecurigaan dan berdampak bagi tekanan psikologi para guru. Jadi, intinya, kegiatan di sekolah harus murni untuk mengasah potensi dan kreativitas, bukan ladang pungutan. Anggaran bantuan yang tepat sasaran. Kang Deddy berjanji, satu komitmen dari saya. Anggaran bantuan provinsi untuk sekolah bakal difokuskan pada apa yang benar-benar dibutuhkan di sekolah, bukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan lain. Artinya, dana yang masuk akan diprioritaskan untuk hal-hal esensial dari fasilitas belajar yang memadai sampai dukungan ekstra untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mengasah kreativitas siswa. Jadi bukan buat pesta atau acara yang cuma bikin heboh sesaat. Fokus guru pada pendidikan, bukan panggung medsos.
Dan ini yang bikin ngakak sekaligus mikir. Kang Dedi berharap guru nggak melakukan kegiatan media sosial di sekolah yang nggak ada kaitannya dengan pendidikan. Contohnya, jangan-jangan tiba-tiba ada guru yang joget-joget di ruang kelas sambil pamerin baju dan sepatu kece, cuma buat dapetin like dari netizen. Dan guru juga diharapkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan media sosial di sekolah yang tidak ada kaitannya dengan urusan pendidikan. Misalnya guru tiba-tiba joget-joget di ruang kelas, guru tiba-tiba memperlihatkan baju yang dipakainya, memperlihatkan sepatu yang dipakainya, memperlihatkan kecantikan yang ada dalam dirinya agar menarik perhatian netizen. Menurut saya itu tidak penting. Itu nggak penting. Guru harus fokus kepada kebutuhan murid dan medsos di sekolah hanya dipakai untuk memposting kegiatan positif yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi mari kita simpan tarian TikTok untuk waktu senggang ya. Sinergi bersama untuk pendidikan yang lebih baik. Dengan semua aturan ini, Kang Dedi mengajak semua pihak kepala sekolah, guru, dan juga pemerintah daerah untuk bersama-sama menata pendidikan agar lebih baik. Bayangin, jika semua bisa bekerja bareng dengan komitmen yang sama, suasana belajar di sekolah bakal berubah total. Fokuskan guru pada apa yang menjadi kebutuhan dari siswa-siswa dan memposting kegiatan siswa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan semakin merangsang siswa untuk kreatif di sekolahnya. Guru bisa mengajar dengan tenang, murid bisa belajar dengan fokus, dan kepala sekolah nggak perlu lagi pusing mikirin administrasi. Semua itu demi satu tujuan mulia, mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat. Jadi, Sobat Pintar, itulah rangkaian komitmen dan aturan baru dari Kang Dedi Mulyadi untuk membangun pendidikan yang lebih bersih, fokus, dan berkualitas di Jawa Barat. Di pagi hari, langkahmu tegap, datang ke sekolah dengan penuh harap, membuka buku, menyalakan mimpi, membimbing kami dengan hati suci. Tak peduli lelah yang kau rasa. Dengan visi yang jelas dan semangat yang membara, kita semua diajak untuk mendukung agar sekolah jadi tempat belajar, bukan ladang dagang atau sumber tekanan. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Dan dengan langkah nyata ini, generasi penerus kita bakal tumbuh jadi insan yang cerdas dan berakhlak mulia. Terima kasih sudah menyimak Sobat Pintar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di Paduangger Story Channel Kaligene ala Kadastam. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di kabar selanjutnya. Wassalamualaikum. Kami butuh ilmu, bukan hiburan semu. Kau cahaya dalam gelapnya waktu. Bukan joget yang kami harapkan, bukan sensasi di layar ponsel. Kami butuh kata penuh makna yang kau ajarkan.